Kembali di Inspirasi bersama saya Susanto dan narasumber kita kali ini Bang Patrice Rio Capella. Bang, sebelumnya Anda beberapa kali mengatakan bahwa ada genetik ya, politik di darah Anda gitu kan. Nah ini mungkin melanjutkan di segmen pertama tadi, Anda merasa terzalimi kemudian membuat intinya menjadi sebuah parpol, ormas menjadi sebuah parpol Nasdem. Tapi ini yang memang juga jadi pertanyaan lama saya karena dulu nggak begitu bisa dekat dengan abang gitu kan. Karena abang sudah di Jakarta, saya masih ya orang lapangan lah. Kisah Anda di Nasdem pun menurut saya ini agak sedikit tragis. Seperti dalam tanda kutip ada skenario juga untuk menjatuhkan Anda. Dari ketum menjadi sekjen gitu. Artinya kan turun pangkat lah gitu kan. Kemudian walaupun Anda duduk di DPR RI dari Partai Nasdem pada saat itu dan sebagai pemenang pemilu, iya. Hanya Provinsi Bengkulu Nasdem menang. Iya. Anda terkena kasus gitu. Kasusnya pun ya ini ya mungkin kita pengen dengar ceritanya dari Abang. Abang merasakan juga nggak bahwa ada di internal itu yang berupaya untuk menjatuhkan Anda? Ya. Saya cerita dari awal ya. Ya. Tadi kan disinggung soal genetik. Saya bilang itu DNA. Iya. Ya. Karena saya dari kecil, kalau orang lain mungkin baca si Kuncung, ya, baca Bobo. Saya nggak baca Bobo dulu. Yang saya baca itu Tempo. Usia berapa tuh Bang? Ya usia 11-12 tahun. Iya. Kemudian yang saya baca itu buku Bung Karno. Saya ketemu di bawah bendera revolusi itu pada umur 16 tahun. Saya di SMA 5 Jogja itu ketika ada mata pelajaran tata negara, muka diskusi. Itu teman-teman tuh mau aduh. Kowe jangan ngomong lah. Menang wae. Iya. Karena Anda sangat menonjol dalam hal itu hatinya. Sangat menonjol. Okay. Jadi kenapa itu menonjol? Mungkin karena saya baik baca gitu. Iya. Jadi karena saya baik baca, saya sering bercerita. Jadi kalau saya nonton film misalnya, dulu kan kita film raksasa dulu. Tahun-tahun 79. Anda belum ini mungkin. Dulu ada film raksasa tuh di TVRI hari Minggu gitu ya. Film koboi dulu, hari Minggu tuh. Kita jadi tontonan di TVRI. Keluar dari, dulu kan nonton TV sama-sama nih. Karena jarang TV. Begitu keluar dari nonton TV, nah teman-teman tuh coba awak ceritakan tadi. Saya menceritakan runtun A sampai Z tentang kisah film itu. Gitu. Okay. Ya, nah terus naik ke SMA gitu. Jadi saya nggak pernah baca buku tentang anak-anak. Karena ayah saya almarhum itu kalau dia keluar kota, yang dia beli itu buku. Jadi buku cerita rakyat lah, cerita itu. Jadi buku tebal-tebal begini. Ya, kumpulan cerita rakyat misalnya. Jadi itu saya baca terus. Itu saya rapiin. Saya punya satu lemari besar isi buku-buku cerita. Dan buku-buku biografi orang-orang besar. Nah jadi kalau orang dibelikan mainan mobil-mobil ambulan, saya nggak tertarik. Mobil terus ada kapal nabrak belok gituin. Yang saya diberikan itu buku. Oke? Jadi itu mungkin agak sedikit membedakan pada yang umurnya setara dengan saya. Nah kembali kepada soal di Nasdem. Ya. Karena saya dizalimi di sini, di PAN waktu itu, karena insiden itu. Terus saya berpikir bahwa kalau saya begini-begini, hanya kita di tingkat provinsi, maka kita akan dipermainkan oleh teman-teman di Jakarta. Itu pikiran saya dulu. Maka saya harus menguasai Jakarta dan bayangan saya itu adalah menguasai Indonesia. Saya bilang kita kuasai Jakarta, kuasai Indonesia. Jadi kalau kita berkuasa di Bengkulu itu nggak kuasai apa-apa. Begitu lewat dari padang keliling selesai. Ini Jakarta nih. Bagaimana caranya? Kan itu titik soalnya. Di saat saya di Jakarta, kemudian tidak punya apa-apa,
Ya saya tinggal di apartemen karena anak saya udah pindah duluan. Itu 2009 ya. 2010 saya pikir nggak bisa nih. Saya ngantar anak saya sekolah setiap pagi. Saya pikir udah 2 bulan itu dalam pikiran saya tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Ya. Dan saya tidak boleh putus asa dan tidak mau lagi berpolitik. Saya pikir saya tunggu 2 tahun terlalu lama. Bagi seorang politisi nganggur itu nggak bisa saya. Otak saya nggak bisa berhenti untuk berpikir. Jadi kalau Nietzsche itu mengatakan bahwa kalau Anda berhenti berpikir bahwa Anda itu sudah mati. Bahwa Anda mati. Nah saya nggak mau jadi mati karena tidak berpikir. Nah dari situ saya kemudian menghubungi teman-teman lama. Saya hubungi ada teman saya nama Jeffrey Giovanni. Menantu Jasa Agung Sigi. Saya bilang, kita ketemu dulu lah. Jadi saya ketemu. Dia cerita, ini putusan MK. Dia anggota DPR baru masuk bareng saya. Dulu dia calon gubernur Sumatera Barat, saya calon wagub di sini. Dia ketua DPW Bali PAN, saya ketua DPW. Jadi seumur lah. Dia bilang, sudahlah. Gak usah pikirkan lagi itu DPR itu. Ngapain tuh? Gajinya kecil juga, cuma 5 juta. Loh, ini bukan gaji, ini memang karena tinggal nunggu aja. Apa yang harus saya lakukan? Urusan kita berpikir aja, kita bikin sebuah partai baru dengan desain baru. Waduh, gimana caranya ini? Kan saya kesini mau tanya bagaimana kita hidup di Jakarta untuk bertahan nih sampai nanti. Udahlah, nanti setelah kita akan nongkrong, kita akan bicara penting soal ini. Nah, Jeffrey ini adalah sosok yang menjadi ketua tim Surya Paloh ketika perebutan kursi perebutan jabatan ketua umum di Munas Golkar melawan Ical. Ada kita ketemu lagi dan saya ketemu Surya Paloh. Surya Paloh pakai topi koboi, pakai baju panjang, muka kusut. Ketemu saya di hotel. Tapi udah berjenggot waktu itu. Udah brewok, bukan jenggot. Ya. Ketemu, ya kita ngobrol. Dia sangat kecewa kalah dengan Ical, saya sangat kecewa dengan kursi yang diambil, yang sudah di depan mata. Ya kan kita sebagai politisi ada gium mengatakan daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita nyalakan sebatang lilin. Gak ada gunanya kita mengutuk kegelapan. Gak ada gunanya kita mengutuk apa itu kan gak berubah juga. Sudah selesai. Nah saya bilang, Bang, kita nggak usah bicara Golkar lagi. Kita waktu itu bertiga sambil sigar, sambil minum wine. Malam santai ngobrol gitu. Dia bilang, ngapain bikin partai baru? Saya sudah 40 tahun di Golkar. Apa kata dunia tentang kalau Ical saya bikin partai baru? Saya bilang, bukan bikin partai baru, Bang. Kita kumpulin orang yang hebat-hebat di partai itu. Kita kumpulin orang-orang hebat dari seluruh organisasi besar. Kita kumpulin orang dari segala macam agama. Kita kumpulin orang dari segala macam suku besar. Ketemu di satu forum dan kita bicara tentang bangsa ini. Daripada kita bicara Golkar. Nah, dia jawab, wah gak bisa. Untuk saya diselesai dengan diri saya. Saya punya pesawat, karena agak sedikit oleng. Saya punya pesawat, saya punya pulau, saya punya TV. Saya nggak perlu apa-apa. Dan saya jawab dalam kondisi setengah oleng karena banyak minum. Saya bilang, tidak semua orang di negeri ini beruntung seperti abang. Negeri ini sudah memberikan terlalu banyak buat abang. Saatnya sekarang ini abang memberikan sesuatu untuk negeri ini. Merah mukanya. Ya lihat saya agak tersinggung. Ya saya diam aja. Jadi kalau abang berpikir hanya untuk diri abang, apa yang abang dapatkan dari negeri ini? Udah selesai. Selesailah. Terus apa yang abang bawa untuk kalau kita meninggal nih? Kalau semua sudah abang, kan gak semua orang seperti abang juga. Berikan sesuatu kepada negeri ini, Bang. Diam. Dia ngomong, oke, kau bisa kumpulkan 100 tokoh. Oh bisa? Dengan tanda tangan. Iya. Selesai dari situ, saya kemudian
Jeffrey Bentar, apa nih? abang ngejawab iya ngumpulin 100 tokoh itu ada kepercayaan diri apa karena lagi oleng aja Oh enggak, ya? saya percaya saya bisa. Sudah sejauh mana pergaulan Anda pada saat itu, Bang? Loh, saya ini mantan wakil sekjen KNPI. Saya sebelum ini saya di Jakarta. Saya tinggal di Bengkulu, teman-teman. Saya ini dari mahasiswa demonstran. Tegal itu Budi Marsinko di bawah saya. Iya. Almarhum apa sih Desmond itu di bawah saya. Tahun 1989 bapak saya itu udah telepon Babes Abri karena saya mau ke kegiatan Siga 1 di Malang sana. Oke. Kalau boleh cek Google itu masih saya memberikan mosi tidak percaya kepada DPR pada tahun 1990 itu namanya Rio Capella. Oke. Udah saya googling. Saya ini mahasiswa BEM cuma 30 orang yang jaga Intel 100 orang. Rumah saya itu dijaga Intel terus dulu. Itu bapak saya takut. Tanya sama Muspani itu. Iya. Saya anak gerakan, Pak. Oke. Bukan anak manis yang kuliah, nonton, pulang. Nggak ada. Saya ini termasuk yang demonstran Kedung Ombo. Kasus Cimacan. Buring. Saya di Uber ketika Lipeng dan datang ke Indonesia. Ketika ISMI dibikin di Brawijaya, saya diminta pergi oleh rektor. Kalau ditangkap orang nanti kau pergi. Ini karena kalau saya di penjara, kalau saya nggak pulang cepat, karena orang tua saya meninggal selesai kuliah, saya mungkin ada di penjara. Gitu loh. Jadi kalau anak-anak gerakan yang sekarang, itu sebelum ada PRD, yang niat membuat partai pada tahun 90 itu, kita ini. Namanya Aldera, Aliansi Demokrasi Rakyat. Yang itu kemudian jadi PRD. Itu ya, itu caranya, oke? Sekilas. Lanjut ke Nasdem tadi, Bang. Oke. Jadi waktu itu kumpulan saya Jeffrey dan satu orang lagi meninggal bekas wartawan dan mantan anggota DPD Sulteng, aduh saya lupa namanya. Baru meninggal kemarin. Kemarin saya kumpul. Kata Jeffrey, oke, kita sewa aja itu penthouse di Hilton, sekarang Sultan Hotel ya. Sewalah. Penthouse itu 3 kamar dalam 1 ruangan. 150 juta sewanya per bulan. Kita sewa sebulan ini biar kita bisa rapat di sini. Oke. Bertiga, karena dia mantan wartawan main-main gini bisa gitu. Cek, pup, udah masuk ke layar dinding itu. Dari mana kita cari toko nih? Kita cari di partai dulu. Carilah. PDI Perjuangan. Wah, Budi Marsinko biar aku ngomong. Oke. Golkar. Masuk berikutnya. Kata Jeffrey, wah ini Mutia Hafid. Oh oke. Mutia Hafid. Tapi dia nggak jadi ya. Ada di situ Basuki Cahayapurnama. Kata Jeffrey, saya belum kenal sama Basuki. Jeffrey yang kenal karena bagian dia. Oh ini bisa ini. Siapa sebenarnya Basuki? Oh ini Cina gila ini. Ini mantan Bupati Belitung. Siapa? Aku ini berani kan lawan Ical. Oh berani ini. Saya jamin berani. Nanti saya cerita sekilas tentang Ahok. Akhirnya oke, masuk. Kamu udah cari PKB. Cari apa lagi itu? PKB apalagi itu cari NU. Wah NU ini saya nggak banyak kenal sebenarnya. Dia beri waktu juga. Ini aja kopi Pak Indar Parawangsa saja kita kontak. Nah itu saya oke, kopi Pak masuk. Muhammadiyah. Wih, Din Samsudin bilang ketua Muhammadiyah. Jangan kata Jeffrey. Buya aja Safi mari. Wah, sebelum itu agak gawat nih, gimana kita cara ngajak mobil. Itu bisa aku ke Lobi Buya katanya. Karena aku bantu Buya membuat Safi Mari Foundation. Pokoknya begitu-gitulah prosesnya. Terkumpul 60 orang, nggak sampai 100. Bingung kita cari tokohnya. Ya kan, ambil toko Buddha, toko ini masih kurang juga, weh. Banyak 100 itu. Terkumpul cuma 60. Itu udah luar biasa, Bang. Ya. Udah nih. Terus apa namanya nih? Karena Surya Paloh ke Afrika waktu itu. Wah, terus kita kasih nama apa ini? Wah, itu yang aku nggak tahu. Kata Jeffrey, kita panggil Anies saja. Anies itu pernah kerja di Jeffrey di Indonesian Institute. Jadi saya kenal Anies itu tahun 2002.
Ya sebelum calon-calon. Iya. Dia baru pulang dari Amerika. Iya. Masih pakai jeans, masih pakai sepatu ini, masih cari-cari lah. Iya. Ya. EF kerja di situ juga ketemu. Jadi panggil Anies. Anies waktu itu ketua ditunjuk presiden untuk soal kasus cicak buaya. Adnan Buyung anggotanya. Ketika terjadi perseteruan antara Polri dan KPK yang melibatkan kasus Nodo Haji itu. Kita telepon, dia Anies lagi di istana, dapat. Begitu bisa kesini nggak? Kan deket. Di mana? Di Sultan. Aduh, nanti makan siang Chief, saya ke sana. Tapi sebentar, nggak bisa lama, karena ada meeting, karena lagi gawat-gawatnya. Ya oke, nggak apa, datang. Nis, kita mau bikin ormas, cuma namanya ini nggak jelas. Belum tahu kita, coba ada nggak pikiran kamu? Kata Anies, waduh, nama apa ini? Kata. Gini aja bro, kita survei aja.